Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ayo Belajar Matematika bareng Ibu Linda. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang segi empat. Pada bagian kedua, kita akan belajar tentang pengertian segi empat. Segi empat sendiri adalah bangun datar dengan 4 sisi dan 4 sudut. Contohnya adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Serta ada juga ya, layang-layang. Nah, jenis-jenis segi empat ini ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah persegi. Apa saja sifat-sifat persegi? Pertama, semua sisinya sama panjang. Jadi, semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Artinya, kalau misalkan satu sisi panjangnya 10 cm, maka semua sisi yang lain panjangnya 10 cm. Lalu, sifat selanjutnya adalah semua sudutnya siku-siku. Lalu yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, itu dia sifat-sifat dari persegi. Apa rumus luas daerahnya? Rumusnya, untuk luas sisi kali sisi, sementara keliling 4 kali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Karena di sini yang tegak lurus di sini ya. Ini yang tegak lurus, ini panjangnya S, ini panjangnya S, atau ini sisi, ini sisi. Maka luasnya sisi kali sisi. Sementara kelilingnya, ini kita menjumlahkan 4 sisi. Sisinya ada 4 ya, jadi 4 kali sisi. Jadi jelas ya kenapa rumus luas persegi itu sisi kali sisi, sementara kelilingnya 4 kali sisi. Lanjut ke persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah, di sisi pada persegi panjang itu kita bagi jadi dua. Ada sisi panjang dan ada sisi lebar. Sisi panjang berarti yang ini ya, panjang. Nah, dia akan sejajar dan sama panjang dengan sisi di hadapannya. Berarti kalau bawah dengan atas. Nah, sementara untuk sisi lebar, pinggir kanan dan pinggir kiri ya di gambar ini. Jadi, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah, lalu sama seperti persegi, semua sudutnya siku-siku. Nah, tapi untuk diagonal-diagonalnya, dia hanya berpotongan, tapi tidak tegak lurus. Di sini diketahui kalau diagonalnya itu sama panjang ya. Jadi diagonalnya sama panjang dan dia berpotongan, tapi tidak tegak lurus. Itu sifat persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Nah, karena di sini siku-sikunya ya, maka luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Jadi di sini bisa kita singkat jadi luasnya P kali L. Nah, bagaimana dengan keliling persegi panjang? Kalau keliling itu kan kita menjumlahkan semua panjang sisi ya. Berarti kita menjumlahkan keliling itu P tambah L tambah P lagi tambah L lagi. Nah, itu berarti kita sudah mengelilingi satu buah persegi panjang. Kita bisa menjumlahkan P dengan P tambah kita bisa menjumlahkan P tambah P jadi 2P, L tambah L jadi 2L. Apa EPB-nya? EPB-nya 2 ya, jadi 2 kali P tambah L itu kita dapat keliling persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang itu rumusnya bisa P tambah L tambah P tambah L atau 2P tambah 2L atau yang paling singkat 2 kali P tambah L. Selanjutnya tentang jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang apa saja? Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Di sini berarti atas bawah ya, sejajar, dan kanan kiri juga sejajar. Nah, sejajar dan sama panjang. Sifatnya yang pertama ini mirip dengan persegi panjang. Tapi ada sifat selanjutnya di persegi panjang. Dia memiliki sudut siku. Sementara di jajar genjang, dia tidak siku-siku ya, bisa tidak siku-siku. Sudut yang berhadapan di sini sama besar. Sudut yang berhadapan sama apa saja? Ini ada di kanan bawah dan kiri atas, itu berhadapan. Lalu ada di kiri bawah dan kanan atas, itu berhadapan, berarti sama besar. Terus apalagi diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Diagonal berarti kalau kita bikin diagonal nih dari sini. Nah, berarti gini ya. Dia membagi 2 sama panjang. Lalu jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Ya, karena ini kan sejajar nih. Maka di sini ada sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Begitu juga dengan sudut di dalam jajar genjang ini. Berarti yang ini nih jumlahnya 180 derajat ya.
Sementara luas jajar genjang nih, luas jajar genjang rumusnya alas kali tinggi ya. Alasnya yang mana dan tingginya yang mana? Nah, kita ketahui bahwa jajar genjang itu sudutnya nggak 90 derajat ya. Maka dari itu kita butuh bantuan nih. Butuh bantuan apa? Butuh bantuan garis tinggi. Seperti pada segitiga. Nah, ini garis tingginya berarti alasnya yang mana? Alasnya yang ini, yang bawahnya ya. Ini alasnya. Sementara untuk keliling berarti jumlah semua sisinya ya. Karena di sini sisi yang berhadapan sama panjang, sama seperti persegi panjang, maka kelilingnya 2 kali alas tambah sisi miring. Oke, selanjutnya tentang trapesium. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Jadi hanya sepasang aja. Beda dengan jajar genjang, dia punya 2 pasang sisi sejajar. Persegi panjang juga sama, punya 2 pasang sisi sejajar, juga persegi 2 pasang sisi sejajar. Tapi untuk trapesium ini dia hanya memiliki sepasang saja sisi sejajar. Biasanya kita sebut atas dan bawah. Gitu ya, tapi bisa saja sih trapesiumnya bentuknya seperti ini ya, jadi kanan dan kiri dong. Nah, yang penting trapesium hanya ada sepasang sisi yang sejajar. Lalu jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat, sama seperti jajar genjang tadi ya. Jadi ini dan ini jumlahnya 180 derajat. Nah, bagaimana sih cara mencari luas daerah trapesium? Nah, tadi ada kuncinya ya, yaitu sisi yang sejajar. Maka untuk mencari luas daerah trapesium ini rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar. Yang tadi ya, atas sama bawah ini. Atau kanan dan kiri, tergantung dia sejajar atau tidak, kali tinggi. Nah, di sini sama dengan jajar genjang, kita butuh bantuan garis tinggi ya. Jadi rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Contohnya, kalau di sini bawahnya 10, di sini atasnya 8 ya. Ini 7, misalkan ini 6. Maka kan garis tingginya ini ya. Garis tingginya misalkan 15 ya, misalkan. Jadi yang kita ambil itu apa saja? Yang kita ambil itu yang pertama adalah jumlah sisi sejajar, berarti 10 tambah 8 dulu, jadi 18. Kali tingginya 15. Terus dikali 1/2, kayak gitu ya. Jadi untuk apa Bu? Kalau gitu sisi-sisi yang di sampingnya, sisi-sisi yang miringnya. Nah, sisi-sisi yang miringnya nanti kita pakai untuk keliling. Mencari keliling itu berarti kita menjumlahkan semua sisinya. Nah, terakhir ada belah ketupat. Apa saja sifat-sifat belah ketupat? Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi mirip dengan persegi ya. Semua sisinya sama panjang. Lalu sudut-sudut yang hanya berhadapan saja ya. Yang saling berhadapan sudutnya sama besar. Kalau yang tidak berhadapan belum tentu sama besar. Oke, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Iya, betul sekali. Jadi sifat dari sifat dari belah ketupat ini dia diagonalnya berpotongan di tengah-tengah, tegak lurus. Diagonalnya juga membagi sudutnya sama besar. Jadi misalkan nih, kalau di sini 120 derajat ya, maka masing-masing 60 nih kalau dibagi oleh diagonalnya. Maka diagonal pada belah ketupat itu dia sama juga dengan garis bagi ya. Terus apalagi memiliki 2 simetri lipat dan memiliki 2 simetri putar. Simetri lipatnya sendiri merupakan diagonalnya ya. Sementara 2 simetri putarnya memang dia bisa menempati tempatnya 2 kali begitu. Jadi sekarang luas dari belah ketupat? Yang pertama luasnya itu kita lihat adakah dia sisi yang tegak lurusnya. Nah, di sini sudut-sudutnya kan belum tentu tegak lurus ya. Yang tegak lurus apa? Diagonalnya. Nah, kita lihat diagonalnya ini. Dia bisa membentuk Dia bisa membentuk segitiga siku-siku ya. Ada 4 segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan ini adalah diagonal nih, ya. Ini juga diagonal. Ada diagonal yang pertama, ada diagonal yang kedua. Maka kalau kita lihat di satu satu segitiga ini berarti setengah diagonal 1, di sini setengah diagonal 2 ya. Maka luas segitiganya ini setengah kali setengah diagonal 1, alasnya kali tingginya setengah diagonal 2. Jadi 1/4
4, 1/8 diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Itu untuk satu segitiga saja. Ada berapa segitiga? Ada 4 segitiga. Jadi luasnya 4 kali 1/8 D1 D2. Jadi di sini bisa disederhanakan 4 dengan 8 bagi dengan 4 ya. Bagi 4 1, bagi 4 2. Jadi dapat 1/2 diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, rumusnya belah ketupat luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Lalu untuk kelilingnya, berarti untuk kelilingnya jumlah semua sisi. Kalau sisinya belah ketupat kan sama ya. Berarti bisa kita sebut kelilingnya itu 4S. Begitu. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Silakan ditulis ya pembelajarannya dan saksikan video selanjutnya tentang pembahasan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.